Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arif Hidayat, NPM 5021235 kelas 4F. Mata kuliah adalah kurikulum dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang cocok diterapkan di kelas rendah berdasarkan kurikulum merdeka. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran discover learning. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry learning. Yang ketiga, strategi problem based learning. Yang keempat, strategi project based learning. Yang selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran inquiry learning. Strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Strategi ini mengutamakan keaktifan siswa agar siswa mampu berpikir kritis dan kreatif. Pada strategi ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator saja yang mengarahkan siswanya dalam mengajar. Menurut Smith dalam Amrit dan Amit di tahun 2010, yang mengartikan bahwa inquiry adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang selanjutnya, karakteristik strategi pembelajaran inquiry dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk menemukan jawaban sendiri dari suatu hal yang dipernyatakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran inquiry. Kelebihan dibagi menjadi dua, yaitu satu, strategi pembelajaran inquiry dapat mengembangkan self konteks pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru serta mendorong siswa lebih berpikir kritis. Kekurangan dibagi menjadi dua. Satu, sulitnya pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran ini sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik. Yang terakhir, model pembelajaran inquiry cocok diterapkan di kelas 3 SD. Karena model pembelajaran inquiry ini, guru melatih siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pada kelas 3 ini, model pembelajaran inquiry sangat cocok diterapkan di pelajaran IPS, karena dengan model inquiry dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk selalu berpikir kritis, serta dalam mata pelajaran IPS dapat membangun pengetahuan siswa sendiri sehingga konsep yang diperoleh siswa akan tersimpan dengan baik, sehingga suatu saat pengetahuan itu dibutuhkan siswa akan lebih mudah mengingatnya. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.